Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan juga semoga sehat kantongnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma fakihni fid din wal at-takwin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari kita siapkan diri kita untuk kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Bapak Ibu, manusia yang dirahmati Allah, mari kita selalu sibuk memperbaiki diri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Karena manusia memang tepatnya salah, lupa, dan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, maka memperbaiki diri ini merupakan amalan sepanjang waktu, sepanjang hayat. Ya, karena tiap diri kita pasti memiliki kesalahan, ya baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka teruslah kita untuk selalu memperbaiki diri. Maka hal-hal yang pertama, ini ada satu ungkapan, ya ungkapan yang lama sekali masih kita ingat, yaitu aslih nafsaka yasluh lakan nas. Maknanya perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Ya, perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain, fokusnya bukan memilih-milih orang lain, mana yang baik, mana yang tidak, bukan mengurusi orang lain, tapi fokusnya yaitu mengevaluasi, menyibukkan diri kita sendiri. Maka memperbaiki diri yang pertama yaitu harus memperhatikan apa itu hati kita. Kenapa hati?
Karena hati adalah pusat sumber utama dari semua perilaku kita. Perilaku seseorang. Jika hatinya baik, maka semua perilakunya pasti baik. Dengan demikian, pertama yang harus dilakukan yaitu memperbaiki diri, yaitu memperbaiki hati. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya di dalam badan kita ada sekerat daging atau segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh badannya. Dan jika rusak, maka rusaklah seluruh badannya. Sesungguhnya yaitu hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dengan selalu berevaluasi diri atau dengan selalu bertahan atau menjalani perasaan yang beraneka ragam, mungkin dengan berbagai macam problema permasalahan, maka sebenarnya fokus kita yaitu harus selalu sibuk menyibukkan diri untuk melihat apa itu bagaimana hati kita. Ya, sebagaimana kita harus memperbaiki diri kita. Kita harus sadar ya, kalaupun kita selama ini mungkin banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan, maka mari kita lihat diri kita atau hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 telah berkalam, maknanya wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dan bahan bakarnya adalah manusia dan itu. Maka kita disuruh selalu menjaga diri, menjaga keluarga dan menjaga hati kita. Maka yang pertama yaitu kita harus selalu mohon pertolongan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon pertolongan, mohon petunjuknya kepada Allah agar kita selalu diberikan jalan kebenaran. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu menjaga hati kita. Tanpa mampu menjaga hati kita karena kita punya kelemahan, manusia punya nafsu dan kita punya musuh yang nyata yaitu syaitan. Dan itu ya teman-teman sekalian. Lalu cara memperbaiki hati kita tadi gimana? Cara memperbaiki diri kita tadi gimana? Ya, tadi kan kita diperintahkan untuk perbaikilah dirimu sendiri. Niscaya orang lain akan baik padamu. Maka langkah pertama itu kita hati kita tadi, kemudian akhlak kita, ya ini harus kita perbaiki karena kita berperilaku atau bertingkah laku atau berkomunikasi dengan orang banyak, maka perilaku kita, tingkah laku kita ini harus kita naik. Ya, kemudian kita harus selalu menghormatilah dirimu dengan berpakaian yang baik dan menutup aurat, ya, maka orang lain akan juga menghormatimu, ya. Ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono. Albersan orang Jawa. Seorang wanita tentu ya, kalau kita mungkin sebagai contoh, seorang wanita yang berjilbab tentu akan lebih dihormati, dihargai daripada dibandingkan orang yang membuka auratnya. Ini ya, itu salah satu contoh. Ini juga kelemahan kita manusia dalam hadis Bukhari dan salah seorang dari kita dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan ada kayu besar yang ada di kelopak matanya. Debu di lautan kelihatan, gajah di depan mata tidak kelihatan. Itu peribahasa seperti itu. Jadi kunci memperbaiki diri adalah kita harus buruk sangka terhadap diri. Kita mengevaluasi, melihat di bawah diri kita ini memang banyak salah, banyak dosa. Ini sebagai evaluasi kita. Atau selalu merasa kurang diri kita. Kurangnya ini bukan secara fisik ya, tapi kurang perilakunya, akhlaknya, ibadahnya. Dan kita memandang kepada orang lain itu baik. Dia lebih baik daripada kita. Selanjutnya, kita sebagai contoh yaitu seorang istri ya atau seorang suami yang sibuk memperbaiki diri, maka istri atau suami tadi tentu dan anak-anaknya akan menjadi lebih baik. Ya, kita sibuk memperbaiki diri, tentu nanti orang lain akan baik kepada kita. Jangan hanya menyibukkan diri memperbaiki orang lain, tapi kita lupa memperbaiki diri. Maka demikian ini ibaratnya seperti apa? Seperti lilin yang mampu menerangi tetangganya kan kirinya, tapi membakar di dirinya karena tidak mau melakukan. Ini disinggung dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 44 yang maknanya mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan dirimu, sedangkan kamu melupakan kewajibanmu. Padahal kamu membaca Alkitabkah, tidaklah kamu itu berpikir. Maka kita jangan sampai hanya menyuruh orang lain, tapi kita sendiri tidak melakukan. Menurut Abdullah bin Aun,
berkata bahwa salafus saleh terdahulu apabila bertemu mereka saling berwasiat, saling menasihati. Apabila orang-orang alim itu kalau bertemu dia saling menasihati. Dan apabila mereka tidak bertemu mereka saling menulis 3 perkara. Mereka saling berkirim, menulis dan berkirim surat, saling berpesan. Yang pertama yaitu pesannya yaitu yang mananya siapa yang lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, yang ia beramal untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Barang siapa yang fokus untuk kehidupan akhiratnya, maka dia akan dicukupkan urusan dunianya. Terus yang kedua nasihatnya, wasiatnya yaitu siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan memperbaiki lahirnya. Yang kita memperbaiki hati kita, batin kita, maka badan kita pun akan jadi lebih baik. Perilaku kita, akhlak kita menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya ia dengan manusia. Kita berbuat baik atau kita memperbaiki ibadah kita dengan Allah, maka urusan kita di dunia, urusan kita dengan manusia akan diperbaiki oleh Allah. Demikian teman-teman sekalian, mari perbaiki niat kita, perbaiki ikhtiar kita, niat yang ikhlas, ikhtiar yang sungguh-sungguh, terus kita selalu berdoa, beribadah kepada Allah, dan kita harus evaluasi diri kita. Ada yang kurang tentu ada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini yang kurang, mungkin ada zona nyaman, merasa enak. Zona nyaman itu yang kadang-kadang membuat kita susah untuk berubah, ya susah untuk berubah. Terkadang dengan ya karena kondisi yang nyaman tadi, kita zona nyaman memanglah ya memang enak, kondisi kita seperti ini enak. Ngapain kita harus berubah? Akan tetapi kurang. Jika kita hanya di zona nyaman, maka kita susah sekali untuk bisa berubah. Maka dari itu kita harus keluar dari zona nyaman. Terlebih lagi kita harus zona nyaman yang tidak membawa kepada kebaikan. Karena dunia ini harus selalu berubah, maka kita harus berubah ya. Kalau kita begitu-begitu saja tidak meningkatkan ibadahnya, tentu kita tidak bisa berubah. Kemudian istiqomah, apa yang kita azamkan, yang kita niatkan, kita harus komitmen istiqomah ya, karena istiqomah itu memastikan usaha kita sampai kepada tujuan. Kemudian berprasangka yang baik atau optimis, itu ya teman-teman sekalian. Optimis bahwa kalau kita yakin kita bisa, maka kita akan dapat mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita terus bisa melakukan perubahan-perubahan, diri kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ingat satu halnya bahwa dengan merubah lebih baik itu, dengan niat kita berubah lebih baik itu, menjadikan diri kita akan semakin dekat dengan Allah. Karena kebaikan itu adalah menuju kepada Allah. Ingat itu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat orang tua kita, saudara kita yang berbuat baik maupun berdolim buat diri kita doakan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين فأمثال مكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تسميما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مردود وطرح ممنون وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمى لا بارد ولا كريم إنه كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الحنس العليم وكانوا يقولون أئنا وكنا ترابا وإذا أئنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلا ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الجحيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنهون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بما ممكن على أن نبدل أمثله وننشئكم فيه ولا تعلمون لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناها حطاما فلم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محكومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أسقونه من المشي أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تنزلون أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بما تنجون وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يسمعون إلا المدحرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحين أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم